Kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, hamba menyerahkan diri hamba sepenuhnya. Biarlah Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan perenungan firman-Mu ini. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan lawat kami, hampiri kami dengan firman-Mu. Bahkan Tuhan berkati jemaat-Mu satu persatu dimanapun berada. Melalui khotbah firman-Mu ini boleh diberitakan. Hidup rohani kami dibangunkan. Terimalah doa kami dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa bersama. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh kembali bersama untuk melanjutkan pelayanan firman yang didasarkan surat Kolose. Hari ini tiba pada pasal yang ketiga di ayat ke-18 sampai ke-21. Minggu ini kita akan berbicara tentang keluarga Kristen. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagian kita beberapa ayat ini, saudara-saudara, adalah di bagian teks yang memiliki dua prinsip atau dua hal yang penting, saudara, yang akan kita pelajari melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara-saudara, berbicara tentang iman Kristen itu harus terwujud di dalam kehidupan. Pemahaman iman kita ini harus terwujud dan terrealisasikan melalui kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, perintah Paulus terhadap suami dan istri, serta terhadap bapa terhadap anak, ataupun anak terhadap orang tua, saudara-saudara, kita akan lihat dari pasal ketiga ini, ayat 18 sampai 21. Ini bukan sekedar nasihat saja, saudara. Ayat-ayat ini bukan sekedar nasihat belaka seperti seorang tua memberikan nasihat kepada anak-anak muda dan seterusnya. Tetapi bagian ini dimasukkan oleh Rasul Paulus dalam pembahasan ini dijadikan satu oleh Paulus tentang bagaimana kehidupan manusia yang baru itu. Bagaimana kehidupan yang baru itu. Manusia baru di dalam Kristus. Seseorang yang percaya di dalam Kristus itu akan mengalami perubahan hidup, saudara. Mengalami perubahan hidup dan itu terwujud dalam kehidupan, di dalam kehidupan keluarga, dan bagian ini, saudara, terwujud dalam kehidupan rumah tangga, saudara. Dalam kehidupan keluarga kita. Di mana bagaimana suami dan istri, orang tua dan anak, dan sebaliknya anak terhadap orang tua maupun istri terhadap suami, saudara. Ataupun nanti di bagian berikutnya kita berbicara tuan terhadap budak atau budak terhadap tuannya, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini boleh dikatakan, saudara-saudara, pembicaraan ini berkaitan dengan kehidupan, saudara. Firman Tuhan ini ditujukan kepada setiap kita hari ini, saudara. Jadi saudara-saudara, Paulus di sini mengajarkan kepada setiap orang percaya, setiap orang Kristen untuk mengenakan manusia baru. Kehidupan yang baru, saudara. Mereka yang sudah di dalam Tuhan harus menanggalkan manusia lama kita. Menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Gaya hidup itu yang dimaksudkan dengan kehidupan, termasuk gaya hidup kita ini, saudara-saudara, itu harus didasarkan di dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap orang percaya, Allah menghendaki kita mempunyai perubahan hidup. Mengalami perubahan hidup, mengenakan manusia baru. Bahkan boleh menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, saudara. Maka di ayat 18 sampai 21 ini, saudara, kalau kita baca, saudara, kita akan melihat, saudara, berkaitan dengan teks ini, saudara, ini ingin ditekankan, saudara-saudara, bukan hanya perwujudan iman itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi setiap kita juga dibangunkan, didasarkan supaya hidup kita itu berpusat pada Kristus. Artinya meneladani Kristus, meneladani Dia di dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka prinsip yang kedua adalah Kristus sebagai teladan kita. Yesus jadi teladan dalam relasi suami dan istri atau istri terhadap suami, anak terhadap orang tua maupun orang tua terhadap anak, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mulai dari ayat yang ke-18.
Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tunduklah kepada suami. Saudara-saudara, seringkali ayat ini dipakai sebagai senjata oleh suami-suami. Suami-suami yang menghendaki menekan istrinya, saudara-saudara, yang berpendapat bahwa istri tidak boleh melawan suami. Bahkan suami memakai ayat ini, saudara-saudara, untuk menekankan, memaksakan kehendaknya dirinya sendiri di dalam mengambil keputusan-keputusan. Dan ini seringkali dipakai untuk senjata oleh suami terhadap istri. Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kita ini kita melihat, saudara, Alkitab itu perlu diperhatikan secara utuh, saudara. Secara penuh, saudara-saudara. Kalau tidak demikian, saudara-saudara, kita sekedar memakai ayat demi ayat untuk senjata, saudara, itu saudara tidak mencapai, tidak memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Paulus sangat menekankan, saudara-saudara, di sini adalah yaitu Kristus menjadi senter, menjadi pusat kehidupan orang percaya. Saudara perhatikan, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, saudara. Saudara sekalian, di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara Tuhan, berbicara tentang Kristus, saudara-saudara. Allah yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Kristus yang menjadi teladan kehidupan kita, yang menjadi pusat kehidupan kita. Kristus yang boleh menyatakan dirinya menjadi manusia sama dengan kita. Ada contoh yang paling real sekali, saudara. Dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ketujuh itu dikatakan, Kristus Yesus itu merendahkan diri, saudara. Kata Paulus di sana dikatakan, walaupun dia sebagai Allah, tetapi dia tidak menganggap status sebagai Allah itu dipertahankan, dikosongkan. Kenosis di sana, dia menjadi manusia sama seperti kita, merendahkan, bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Dia rela dihina, menerima penderitaan, saudara-saudara. Jadi apa artinya istri tunduk kepada suami, dan suami itu adalah kepala keluarga. Suami itu adalah mempunyai kedudukan sebagai kepala. Kalau kita melihat dalam surat Efesus jelas sekali di sana, saudara. Di sini Paulus ingin berbicara, saudara-saudara, itu dalam satu falsafah kehidupan, dalam budaya tertentu, saudara, itu ada satu ungkapan, di sebuah gunung itu tidak boleh ada 2 harimau, saudara. Artinya, saudara-saudara, di sana tidak boleh ada 2 harimau, saudara, dalam satu buah gunung, saudara. Artinya tidak boleh ada 2 pemimpin, saudara-saudara. Ketika kalau kita berbicara di dalam satu kepemimpinan keluarga, jikalau ada 2 di sana, saudara-saudara, di situ akan terjadi ketidakharmonisan. Artinya, saudara-saudara, di dalam perahu atau dalam kapal keluarga kita ini hanya ada 1 nakodanya, saudara. Ada 1 pemimpinnya, saudara-saudara. Perlu ada 1 orang yang ditunjuk sebagai pemimpin keluarga, kepala keluarga. Dia yang direspek, dihormat, bahkan dia ditempatkan sebagai pemimpin kita. Bapak Ibu saudara sekalian, tunduk kepada suami. Menempatkan suami di dalam kepemimpinan keluarga, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi pemimpin keluarga sekalipun pun tidak mudah. Bapak-bapak kita yang kita saat ini sebagai pemimpin keluarga, sebagai kepala keluarga, itu tidak mudah. Tidak ringan tanggung jawab kita, tidak kecil, saudara-saudara. Seorang leader, seorang pemimpin dalam keluarga itu mempunyai tanggung jawab yang besar, saudara. Seorang suami itu mempunyai tanggung jawab yang begitu besar untuk keselamatan, untuk keamanan, bahkan untuk kebutuhan anak-anak, bahkan istri yang Tuhan karuniakan. Bapak Ibu saudara sekalian, suami itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Maka saudara, kalau kita lihat contoh Yesus sebagai kepala gereja, dia rela berkorban untuk jemaatnya. Yesus mati dan berkorban karena dia Allah, saudara-saudara, yang mau rela berkorban menjadi manusia, saudara. Dia rela mengorbankan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara,
Sebagai seorang suami punya tanggung jawab yang besar, saya katakan di sana. Ketika istri menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga, tunduk di hadapan di sana, saudara, bukan berarti suami tidak punya tanggung jawab. Dia mempunyai tanggung jawab yang besar. Dia harus membawa keluarga kepada keselamatan, keluarga mencapai pada tujuan Allah di sana, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita melihat, saudara. Sebagai suami, kita tempatkan sebagai pemimpin dan istri tunduk. Tunduk, hormat, respek pada dia. Bapak Ibu saudara sekalian, yang menarik sekali dari pembahasan kita ini saudara-saudara. Di dalam budaya zaman itu, saudara, latar belakang budaya zaman itu mungkin sedikit menarik sekali saya katakan saudara. Karena di dalam struktur, di dalam masyarakat budaya hari itu saudara, itu wanita, istri itu ditempatkan di kelas 2 atau di bawah suami. Suami-suami itu ditempatkan paling tinggi dalam struktur masyarakat. Istri-istri itu ditempatkan kelas 2. Bahkan di dalam budaya tertentu di situ, saudara-saudara, suami atau wanita, istri itu tidak mempunyai hak. Dia tidak mempunyai hak penuh, bahkan dia tidak bisa bersaksi di pengadilan dan sebagainya, saudara. Dan wajar orang masyarakat umum mengatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami. No choice, tidak ada pilihan lagi. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Tunduk kepada suami karena tidak ada pilihan lagi, karena struktur norma masyarakat, karena budaya hari itu, saudara. Bukan itu juga yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Tunduk kepada Kristus, tunduk kepada suami itu diibaratkan sebagai tunduk kepada Allah, saudara, kepada Tuhan. Dikatakan di sana di dalam Tuhan, saudara. Penundukan ini merupakan satu perwujudan ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Tuhan. Demi Tuhan, demi Allah itulah, maka aku mau tunduk. Tunduklah pada suami seperti tunduk pada Allah. Bukan suami itu Allah, bukan. Suami bisa salah dan boleh kita tegur kesalahannya. Tetapi di sini penekanannya saudara-saudara bahwa alangkah indahnya jikalau istri-istri menanggalkan egonya, kepentingannya, dan dia boleh datang hormat pada suami. Ini yang pertama. Ayat yang ke-19 selanjutnya tidak terputus dengan ayat 18, di sana dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini agak aneh saudara-saudara, suami disuruh mengasihi istri, bukankah sudah umum itu? Mungkin di abad modern hari ini orang berpikir, saya menikah dengan istri saya, pasti saya mengasihi dia. Kenapa Paulus menekankan kembali saudara-saudara? Bukankah ini sudah tentu pasti kita mengasihi maka kita mau menikah, saudara-saudara? Sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara. Tadi saya katakan istri pada saat itu dianggap warga kelas 2 dalam masyarakat. Mereka boleh dikatakan wanita itu tidak terpelajar, tidak dapat dipercaya sebagai saksi di pengadilan. Mereka saudara-saudara tidak memiliki hak yang sama dengan suami. Sehingga istri itu semacam sebagai properti, milik. Hak milik dari sang suami. Berbeda dengan zaman kita hari ini. Zaman kita ini dengan emansipasi wanita dan kita melihat perjuangan wanita begitu sama sederajat, bahkan pemimpin-pemimpin wanita mendominasi dalam dunia kita hari ini. Tapi pada saat itu saudara-saudara, norma masyarakat pada waktu itu menganggap istri bukan suatu pribadi yang utuh yang diciptakan oleh Allah yang sama sederajat dengan suami. Maka Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus ada suatu perubahan. Di dalam iman Kristiani ada suatu perubahan hidup. Kasihilah istrimu. Seperti Yesus mengasihi jemaat. Kalau surat Efesus itu menyinggung di sana. Suami mengasihi istri karena istri itu bukan sekedar properti, bukan sekedar milik, tetapi dia pribadi utuh, pribadi yang sempurna yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu. Kasihilah dia, saudara. Ini hal yang luar biasa, saudara. Di dalam Kristus
Kita itu dijadikan ciptaan baru, ada perubahan baru, ada pandangan baru, gaya hidup yang baru, saudara-saudara. Ada boleh dikatakan filosofi hidup yang baru, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya menyaksikan banyak orang-orang Kristen yang hidup baru, yang dulunya hidup dalam yang lama tidak mengasihi istri. Banyak suami-suami yang hidupnya berantakan, tidak memperhatikan keluarga. Tapi ketika dia percaya Yesus, ketika dia hidup di dalam Injil, ketika dia mengalami perubahan hidup, dia kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Dia datang mengasihi istrinya, bahkan dia datang dengan penuh pelukan kasih sayang. Dia mengasuh, mendampingi anak dan istri di dalam kasih Tuhan. Tapi saudara-saudara juga saya melihat, bukan hanya itu saudara. Hari ini banyak orang-orang Kristen juga yang menyedihkan bagi kita. Di dalam kehidupan orang-orang Kristen hari ini masih ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi istrinya. Ada pula juga istri yang tidak mengasihi suami. Saudara perhatikan hari ini. Paulus ingin menekankan, mengingatkan kembali bahwa di dalam Kristus kehidupan yang baru ada perubahan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, perubahan hidup ini suami-suami dikehendaki untuk mengasihi istri. Saudara, relasi suami istri di dalam Tuhan inilah yang kita harus hidupkan sesuai dengan iman kita. Iman itu kita bawa dalam keluarga kita, iman itu kita bawa dalam relasi kita. Di dalam kehidupan suami istri. Saudara-saudara, jikalau Tuhan panggil kita bersama hidup, bersama pasangan. Puji Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Saya beberapa malam lalu itu terkesan sekali dengan eologi seorang keluarga yang baru saja ditinggalkan suami. Ditinggalkan ayah, ditinggalkan suami. Dalam eologi kalimat itu, saudara. Betul-betul saya melihat betapa indahnya perjalanan. Tidak singkat loh. Perjalanan yang panjang, saudara. Pernikahan yang hampir memasuki 60 tahun. Kalau 50 tahun itu golden anniversary, dia sudah lewat 10 tahun yang lalu. Dia mau masuk ke diamond. Masuk ke satu tahap 60 tahun. Pernikahan. Beberapa bulan ke depan. Tapi Tuhan punya rencana lain. Bapak ini dipanggil Tuhan. Dan saya bisa merenungkan dalam kesendirian saya. Tuhan, apakah saya hari ini bisa melihat contoh teladan seperti ini. Saya merindukan ini juga menjadi contoh bagi kita hari ini. Untuk kita boleh hidup bersama dengan pasangan kita. Bukan hanya 1-2 tahun saja. Bukan hanya 5-10 tahun, 20-30 tahun. Periode kita yang kita dijadikan, kita diberikan saudara. Fase-fase masa hidup kita ini. Pada waktu-waktu yang kita akan hadapi saudara. Maukah kita belajar dari firman Tuhan? Saudara-saudara, wujudkanlah iman dalam keluarga kita. Wujudkanlah kehidupan kesetiaan kita dalam rumah tangga kita. Jadi Tuhan itu bukan urusannya hanya di hari Minggu saja, urusannya dengan khotbah saja, urusannya dengan pelayanan saja. Tuhan itu urusannya di dalam seluruh urusan kehidupan, termasuk finansial kita, keuangan kita, termasuk juga masa depan kita, cita-cita kita, karier kita, rumah tangga kita. Bagaimana hubungan suami dan istri, anak dan orang tua. Ini adalah bagian daripada iman kita itu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, jikalau bukan Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak mampu, saudara. Dan Tuhan memberikan firman-Nya untuk menuntun kita. Marilah kita bertindak sesuai dengan iman kita. Marilah kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia di waktu lampau. Meninggalkan norma-norma kehidupan lampau kita, saudara. Dan kita kembali pada norma-norma kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagian berikutnya. Bukan hanya kita melihat sebagai iman itu diwujudkan di dalam keluarga, saudara. Suami dan istri. Tetapi ayat yang ke-20 dikatakan, anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, Alkitab itu ditulis di suatu zaman, saudara. Di satu budaya, saudara. Budaya yang ada pada hari itu, saudara-saudara, kita tahu, saudara, otoritas pada orang tua atau bapak itu begitu kuat sekali. Begitu bayi itu lahir, saudara-saudara, sang ayah, sang bapak itu mempunyai hak yang mutlak. Menerima anak atau menolak anak, saudara. Bahkan tidak sedikit anak-anak itu ada yang ditelantarkan, artinya dibuang, artinya dijual, dijadikan budak dan sebagainya. Ini adalah kehidupan masyarakat yang umum pada saat itu. Sehingga tidak heran saudara-saudara kalau saya ingin menekankan bukan hanya anak taat pada orang tua saudara, tetapi marilah Bapak jangan sakiti hati anakmu. Saudara. Jangan sakiti hati anakmu. Kalau kita memperhatikan di sini saudara-saudara, supaya jangan tawar hati. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Apa yang terjadi dengan anak-anak di tengah para bapak-bapak pada zaman itu, saudara? Karena banyak bapak-bapak yang menyakiti hati anaknya dengan menelantarkan, menyia-nyiakan mereka. Mari kita bawa perspektif masa kini, mungkin ini berbeda, saudara. Menelantarkan anak, membuang anak pada zaman itu biasa. Tapi zaman sekarang saudara, apalagi di Australia ini ada sebuah kekejaman, saudara. Dan ini mempunyai hukum sendiri. Dan di negara kita, Australia atau di Amerika itu sangat kuat sekali dengan hukumnya. Bagi orang-orang yang tidak melindungi anak, menelantarkan anak, itu ada undang-undangnya. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat perspektif iman kita yang ada di dalam Kristus, ada perubahan, di dalam Kristus ada perubahan. Diingatkan kita supaya jangan menyakiti hati anak-anak, saudara. Kasihlah mereka dengan kasih Kristus. Kasih Kristus itu seharusnya mewarnai relasi kita di dalam keluarga. Kristus yang memberikan teladan bagi kita. Dia mengasihi kita, saudara. Kristus menyelamatkan umatnya, dikatakan di sana. Dengan pengorbanannya yang besar, di sana dikatakan. Kasih Kristus inilah yang mendorong kita untuk mengasihi keluarga kita. Untuk mendorong kita untuk menghormati orang tua kita. Mendorong mengasihi anak-anak kita. Saudara-saudara, contohnya ini adalah di dalam mendidik anak adalah dengan kasih. Saudara, tapi kita juga di dalam menerapkan kasih itu kadang kalau anak lebih dari satu itu ada satu kecenderungan saudara-saudara memilih kasih. Pilih-pilih kasih saudara. Yang mengakibatkan tidak adil di dalam keluarga saudara. Saudara, anak-anak yang mengalami hal ini bisa sakit hati saudara. Di Alkitab itu ada contoh yang kelihatan sekali, saudara, itu Ishak dengan Ribka. Di satu rumah tangga, ayah Ishak ini lebih mengasihi Esau daripada Yakub. Sedangkan ibu Ribka ini lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Apa yang terjadi? Rumah tangga mereka dikatakan di sana terjadilah kekacauan. Karena ketidakadilan. Ketidakadilan, kepilih kasihan di dalam keluarga mereka. Apa yang terjadi saudara? Setelah itu Yakub yang mencontoh orang tuanya, belajar dari orang tuanya. Saya katakan jadi orang tua berkali-kali di dalam satu kelompok kecil, saya katakan jadi orang tua itu enggak ada sekolahnya. Mau jadi dokter ada sekolahnya, mau jadi akuntan ada sekolahnya, mau jadi guru ada sekolahnya. Mau jadi insinyur ada sekolahnya, saudara-saudara. Tetapi jadi orang tua, jadi bapak, jadi ibu gak ada sekolah. Saya ada hidup di tengah-tengah zaman yang berbeda sekali pada waktu kecil sampai sekarang, saudara, itu berbeda jauh, saudara. Kalau saya mengulang hidup pada waktu lampau, saudara, ayah saya itu orang dari Tiongkok datang, budayanya tidak sama dengan Barat. Tidak ada sapa menyapa seperti orang Barat itu, lihat anak bisa peluk dan sebagainya. Orang zaman dulu itu enggak ada seperti itu. Dan saya bersyukur karena anugerah Tuhan saja saya boleh ada hari ini bisa dengan keluarga. Tapi kalau lihat contoh, Yakub itu lihat contoh dari ayahnya
Ishak dengan Ribkah di sana, saudara-saudara, apa yang terjadi? Yakub mencontoh, jadinya dia memilih Yusuf lebih dari yang lain. Pilih kasih, dan apa yang terjadi? Tragedi terjadi di sana. Yusuf yang lebih dikasih oleh Yakub, justru Yusuf itu mengakibatkan dibenci oleh keluarganya, dibenci oleh kakak-kakaknya, dibenci oleh sana familinya, sampai dia dibuang ke sumur yang kering. Bukannya dibuang, dijual jadi budak. Bukannya dijual jadi budak, dia disiksa, bahkan difitnah di keluarga Potifar, dipenjarakan dan sebagainya. Dan akhirnya dia sampai pada waktu di Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita mendidik anak dengan kasih. Kasih yang adil, saudara. Kasih yang tidak pilih kasih, saudara, terhadap anak, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita melihat, saudara-saudara, di samping mendidik anak di dalam Tuhan, di dalam kasih, kita juga diingatkan, saudara. Apa yang dimaksudkan dengan hai Bapak, jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau kita melihat di sini, saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita hidup bersama di sana, saudara. Kita melihat bahwa di tengah-tengah perjuangan sekalipun yang tidak mudah sebagai bapak, mendidik anak itu tidak mudah, saudaraku. Di Australia ini ada satu ungkapan, semua bisa dikerjakan hanya melewat tombol, selesai. Mau manaskan masakan, tinggal tombol microwave ditekan. Mau cuci baju, tinggal tombol mesin cuci ditekan. Sudah selesai. Tapi mau menjadikan anak yang baik tidak bisa dengan tombol, saudara. Ini perjuangan pergumulan yang tidak mudah. Bapak, Ibu, dan saya menghadapi realita yang demikian. Sedangkan Alkitab juga menekankan jangan sakiti hati anak-anakmu. Perjuangan pergumulan dengan tantangan budaya, tantangan zaman, tantangan godaan, saudara-saudara. Sehingga banyak orang tua sekarang berpikir bahwa membesarkan anak itu yang penting makanan saja, yang bergizi, pendidikan sekolah yang terbaik, uang diberikan, saudara. Apakah itu cukup? Masih banyak anak yang tersakiti hatinya. Banyak anak-anak yang kecewa karena dia tidak merasakan kehadiran orang tua. Peristiwa lampau kembali, kalau saya review kembali waktu-waktu lampau. Yang saya ingat itu cuma beberapa kali saya bisa dengan papa saya itu main catur. Itu teringat sampai hari ini, sampai saya sudah jadi papa, jadi opa hari ini. Yang saya ingat dulu itu hanya dengan papa itu main catur. Betapa berkesannya hidup bersama pada waktu kebersamaan seperti itulah. Itu yang diwariskan di dalam kehidupan anak itu. Dan saya merasakan. Saya mengingatkan pada pasangan muda-mudi hari ini. Ambillah waktu bersama dengan anak. Jangan sakiti hati. Ambillah waktu, pada waktu anak ini sudah besar, sudah remaja, sudah pemuda, sudah lewat. Kita mau tangkap pun gak bisa. Sekarang waktunya anak-anak kita ada. Bapak Ibu yang sudah melewati fase yang lanjut, saudara. Mari kita ingatkan keluarga kita. Ingatkan gereja, sahabat-sahabat kita. Jangan sakiti hati anak. Dan yang terakhir ini, apa yang perlu kita berikan? Yaitu mari kita memberikan firman Tuhan. Ini firman yang penting, saudara, bukan sekedar makanan jasmani, ini ada makanan rohani, roti kehidupan, saudara. Firman inilah yang akan membekali dalam kehidupan anak-anak kita, membekali keluarga kita, akan membangun rumah tangga kita. Dan inilah yang akan menjadikan hidup kita yang boleh terinvestasi yang tidak pernah hilang, saudara. Itu firman, saudara. Keselamatan hidup kita. Dalam satu kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-7 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Inilah tanggung jawab orang tua di dalam kehidupan anak-anak kita, saudara.
Marilah kita memikirkan pendidikan iman anak-anak kita. Dengan demikian kita akan memberikan kehidupan bagi mereka. Memberikan waktu, tenaga, harga yang harus dibayar. Agar anak-anak boleh hidup di dalam Tuhan. Dan marilah kita membawa anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan. Menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah investasi yang abadi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai, memberkati saudara dan saya dalam memasuki minggu dan hari yang akan datang ini. Amin. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan, sempurnakanlah firman yang diberitakan ini. Ajarkanlah kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Tapi siapakah yang mampu melakukan firman-Mu yang agung, yang kudus, yang suci, tanpa pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Untuk itu hamba mohon Roh Kudus membantu kami, menolong kami, menopang kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan firman ini boleh memberkati setiap kehidupan rumah tangga kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang bekerja, yang berjerih lelah, suami-suami, istri-istri, bahkan anak-anak, orang tua boleh bersatu di dalam kasih Tuhan. Tuhan berkati untuk masyarakat kota Sydney, bahkan di Australia ini, di dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah pada hari-hari ini. Biarlah firman Tuhan terus menolong kami untuk menguatkan kami. Kami serahkan kepada Tuhan juga untuk gereja Tuhan di dalam pelayanan yang ada. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberi kesempatan webinar yang akan berbicara tentang keluarga. Tuhan pakai Ibu Shelot menjadi berkat bagi setiap kami. Bawa jemaat Tuhan untuk boleh dibekali dengan firman Tuhan, dengan ceramah, bahkan dengan sharing yang membangun kami. Berkenan dengan ulang tahun Komisi Wanita yang akan kami rayakan bersama pada hari Sabtu yang akan datang ini. Tuhan berkati, kami serahkan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan terus hiburkan dan kuatkan mereka, topang mereka, tolong mereka, dampingi mereka. Tuhan kami serahkan untuk Tante Pin bersama keluarga, hiburkan dan kuatkan imannya, sertai dan pimpin mereka satu persatu. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu dan saudara kami yang sedang sakit dalam perawatan di nursing home, yaitu Bapak Antonius Colin, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga untuk Ibu Jun Colin. Kami doakan juga untuk Ibu Cia atau Tante Cia, Tante Leni Lim, Tante Sian, dan kami berdoa juga untuk Ibu Yanti Yim yang saat ini sedang dioperasi matanya. Tuhan tolong hamba-Mu ini. Di dalam pemulihan dan operasi yang kedua Tuhan pimpin dan berkati. Demikian juga untuk Tante Yunita, Tuhan kami serahkan pada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak John Sariat Maja dan Tante Lis yang ada di Singapura. Kami serahkan, Tuhan berkati hamba-Mu di usia lanjut ini. Kami berdoa khusus untuk Pak Nathanael Hartono. Tuhan tolong hamba-Mu ini, kuatkan dia selalu. Kami berdoa juga untuk Bapak Andi Setiadi yang ada di Jakarta di dalam perawatan dan pemulihan kesehatannya. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Kami doakan satu persatu keluarga demi keluarga. Bahkan anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, Tuhan berkati di dalam setiap kebutuhan yang ada. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yaitu Pak Ari yang baru saja mendapatkan cucu, Tuhan berkati. Usia Clarissa dan juga James di dalam sukacita anak yang pertama ini. Doakan hamba-Mu sekeluarga. Kami doakan untuk Pendeta Darwin. Kami berdoa untuk Evangelis Sabian, untuk Jenny, hamba-Mu, dan seluruh majelis yang ada. Pengurus komite manajemen yang baru dilantik. Kami serahkan, Tuhan pimpin mereka. Kami doakan juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang studi, yang belajar, baik di kampus, di sekolah, melalui online. Tuhan tolong mereka satu persatu. Untuk saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit di tanah air berkenaan dengan COVID-19 ini, Tuhan kuatkan mereka. Kami doakan juga untuk keluarga Pak Heru Cokro almarhum yang baru saja Tuhan panggil, untuk ibu bersama anak-anak, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mohon perkenankan dan dikabulkan.
kami alaskan bersama-sama katakan amin.